Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat teman-teman semuanya tanpa terkecuali. Baik teman-teman, saya sekarang mau mencoba mengkomparasikan dan menguji dari sebuah keterangan yang telah dilontarkan oleh saksi atau tersangka Arigi, di mana tersangka Arigi ini katanya itu mengirimkan juga sebuah lini massa kepada MBS, dan kemudian MBS itu menayangkan daripada lini massa tersebut. Kita uji ya teman-teman, apakah lini massa yang telah dikirim oleh saudara tersebut, tersangka tersebut adalah faktual, benar atau tidak. Sekali lagi, bahwa kalau ada pernyataan tidak semua orang itu adalah buruk, saya setuju bahwa terpidana sekalipun, di mana terpidana itu telah mengeksekusi itu adalah perbuatan jahat, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa beliau-beliau ini adalah punya banyak kebaikan juga. Misalkan beliau pernah bersedekah, kemudian beliau pernah bersosial dengan baik, membantu sosial teman-temannya, tetangganya dengan baik, itu juga hal yang baik. Untuk itu kemudian ada separatisasi antara sebuah kebaikan dan keburukan, separatisasi antara positif dan negatif. Nah, sesuatu yang negatif tidak mengeneralisir sebuah kebaikan. Begitu juga sebaliknya, perbuatan positif juga tidak mengeneralisir bahwa seorang itu selalu buruk. Kira-kira begitu ya. Nah, teman-teman, untuk itu harus kita uji apakah sebuah pernyataan atau pembuktian ini dikatakan faktual atau benar atau tidak, karena sekali lagi bahwa opini publik ini sangat masif teman-teman terkait adanya lini massa yang telah diberikan oleh tersangka Arigi tersebut, katanya kan begitu. Untuk itu mari kita coba uji ya dengan mengkomparasikan banyak pertanyaannya. Salah satunya adalah di dalam persidangan yang telah diucapkan oleh tersangka Arigi langsung ya teman-teman. Mari kita uji sebuah kebenarannya. Pertama, kita buka daripada lini massa yang telah dikirimkan dari Arigi tersebut. Saya tampilkan di sini tanggal 17 ya teman-teman. 17 Agustus 2021. Pertama, titik pijak berangkat itu adalah dari Jalan Sagala Herang, Wanayasa nomor 16 ya teman-teman. Nah, di Sagala Herang Wanayasa ini mulai jam 5.11 sampai 21.28. Lalu kemudian bersepeda motor tuh 21.28 sampai 21.46. Berarti kalau 21 itu adalah jam malam ya teman-teman. Ini tanggal 17, di mana tanggal 17 sampai ke 18 itu adalah tanggal krusial sekali, di mana tanggal tersebut adalah terjadi eksekusi kedua korban almarhumah Ibu Tuti dan Amel. Selanjutnya, berkendara motor itu 21.46 itu nyampe lapangan sepak bola Jaya Bakti Cijengkol 21.46 sampai jam 22. Jam 22 adalah jam 10.00 ya teman-teman. Lalu kemudian jam 22 ini berangkat lagi tuh ke Sagala Herang sampai dengan jam 22.44. Nah, di sini jam 2.44 itu nyampe Sagala Herang Wanayasa ya teman-teman. Nah, ini tanggal 17. Tanggal 18-nya ya berpijak dari Sagala Herang Wanayasa pukul 17.28. Nah, 17.28 artinya ini adalah jam sore ya teman-teman, jam 5.28 menit. Dari situ kemudian mengemudi dari jam 17.26 sampai 17.38 itu berkendara sampailah Sate Cijengkol Haji Maman ya teman-teman. Itu Cijengkol. Lalu kemudian mengemudi lagi. Nah, itu lanjutannya seterusnya ya. Nah,
Yang harus saya komparasikan pertama adalah dengan sebuah rekaman tersangka Arigi saat di dalam persidangan itu. Mari teman-teman kita dengarkan dengan sesama agar kemudian lebih melihat sebuah kebenaran itu dengan apa yang kita yakini berdasarkan kepada dasar-dasar atau fakta-fakta yang konkret ya. Coba saudara ceritakan pada tanggal 17 aktivitas saudara apa? Tanggal 17. Tanggal 17. Pada tanggal 17 saya dari pagi bekerja di konter dan pada saat itu tidak kemana-mana. Lalu sepulang kerja jam 9.15 saya beberes dulu di toko. Jam setengah 10-an lebih saya berangkat pulang ke rumah. Nah, saya ke rumah jam setengah 10 kurang. Baik, saya lanjutkan nanti ya. Jam 10 kurang itu nyampe rumah ya teman-teman. Di sini pada tanggal 17 mulai jam 21.28 dari Sagala Herang bersepeda motor menuju lapangan sepak bola Jaya Bakti Cijengkol. Itu nyampe nya jam 21.46 ya. Nah, ini sampai jam 10 di situ. Nah, sedangkan keterangan beliau di dalam persidangan ternyata jam 10 kurang itu ada di rumah ibunya ya. Itu dulu, kita dengarkan lagi. Jam setengah 10 kurang. Lalu saya masuk, saya melihat ada adik saya di kamar karena sebelum pintu masuk itu di kiri itu ada kamar adik saya. Jadi saya menoleh ke kamar dulu, Terdakwa ada di rumah pada saat itu? Saya tidak melihat si bapak, tapi saya melihat motor Scoopy merah. Jadi tidak lihat terdakwa, tapi motornya ada? Motornya ada. Lalu saya ke ruang TV, ada si ibu sedang tidur. Lalu saya bangunkan si ibu, karena kan suka biasa ngasih buat uang sehari-hari, terus ngasih buat uang mencuci. Cuman waktu itu saya nggak kasih uangnya, kata saya, mah acis kang nyuci enjing. Si ibu tuh, ya, langsung si ibu tidur lagi. Habis itu saya ganti baju, saya nggak lama di rumah, paling 10 menitan. Habis itu saya langsung ke lapang. Baik, berarti Arigi ini nyampe ke rumah ibunya dan bercakap-cakap kurang lebih 10 menit dan memberikan uang ya kepada ibunya dan untuk membayar cucian juga ya, uang nyuci itu dan sebagainya selama 10 menit katanya ya. Artinya berarti Arigi itu bertolak di rumah Ibu Mimin. Mestinya memang secara GPS HP-nya pasti dibawa dan terdetek ada di rumah Cijengkol ya teman-teman, karena pertama kali kalau menurut keterangan di persidangan ini dari Cijengkol dari Sagala Herang menuju ke rumah ibunya terlebih dahulu sebelum ke lapangan ya. Kita lanjutkan. Dari jarak dari rumah saya ke lapang itu paling sekitar 3 menit lah. Dekat, masih satu desa, satu kampung. Setelah ke lapang, saya akan mau menjemput dua teman saya, Fadil dan Ramdan, untuk menginap. Jam 10 lebih 5 menit saya berangkat ke lapang. Nah, jam 10 itu sampai di lapang mereka sedang bermain remi kayak RT-RT yang itu ya, yang agak lama sih soalnya nunggu beres mereka. Sekitar jam setengah 11 lebih mereka baru beres. Lalu saya berangkat bertiga satu motor ke Cikubang, tempat saya bekerja. Nah, di perjalanan saya sempat berhenti dulu di Desa Garoge untuk membeli rokok, kopi, dan cemilan. Nah, kalau dari lapang itu kemudian sempat berhenti beli rokok terlebih dahulu, itu juga mesti terdeteksi dari GPS ya teman-teman, atau lini masa tersebut, karena sistem itu mendeteksi setiap pergerakan HP itu ada di mana, maka ia mendeteksi. Ketika ia bertolak, maka dia akan bertolak di situ. Apalagi misalkan 10 menit atau beberapa menit, pasti terdeteksi di lini masa. Sekitar jam 11 lebih lah sedikit, saya sampai di toko di Cikubang. Nah, habis itu
nyampe jam 11 lewat sedikit ya teman-teman. Kita ngemil, ngerokok, sama ngopi. Lalu jam 12 kita bermain game Mobile Legends bertiga. Nah habis itu bermain game sampai jam 3 kurang saya tidur karena kan besoknya bekerja. Nah habis itu saya tidur. Itu di mana itu? Di counter. Oh, di seperti counter ya? Iya, menginap di counter kan. Habis itu saya tidur. Terus bangun jam setengah 8. Waktu udah bangun itu teman saya yang satu itu masih main game kan. Terus saya bertanya, Gap, untuk sehari itu enggak tidur? Enggak, katanya gitu. Terus itu kan udah masuk tanggal 18 ya, yang mulia. Ya saya mandi biasa, buka toko, bekerja kembali jam 8. Nah, waktu jam 9 itu kan saya biasa setor uang ke bos. Baik, itu dulu ya teman-teman. Kita uji tanggal 17 terlebih dahulu. Pertama, saya ulang tanggal 17 Agustus 2021 itu mulai jam 5 pagi. Di sini saya tampilkan juga jam 5 pagi titik 11 menit ke 11 sampai jam 21.28, berarti sampai jam 9 malam menit ke 28 itu ada di Sagala Herang, membuktikan bahwa ia itu atau HP-nya ya itu nggak kemana-mana dan ada di konter tersebut. Di sini terdeteksi dari jam 5 pagi sampai jam 21.28 terdeteksi bahwa HP itu ada di konter tersebut. Itu pertama ya. Lalu kemudian bersepeda motor menuju lapang sepak bola Jaya Bakti Cijengkol ya teman-teman. Ini yang menjadi opini publik ya teman-teman. Ini menjadi bahan uji oleh publik. Publik mengatakan bahwa kok ini dari Sagala Herang langsung ke lapangan sepak bola Jaya Bakti Cijengkol katanya. Sedangkan kalau menurut pengakuan ucapan dalam persidangan langsung dikatakan oleh Arigi itu bahwa beliau itu nyampe ke rumah ibunya memberikan uang cucian atau uang jasa menyuci dan sebagainya itu adalah jam 10 kurang. Ya teman-teman, tetapi di dalam lini masa yang telah diberikan oleh Arigi tersebut adalah jam 22 pas itu atau jam 21.46 sampai jam 22 pas itu lamanya ada di lapangan sepak bola Jaya Bakti Cijengkol. Sedangkan kita tahu bahwa di dalam rumah Ibu Mimin itu katanya kurang lebih 10 menit. Artinya lini masa itu mestinya mendeteksi bahwa singgahnya di ibu ini. Lalu kemudian singgahnya di mana lagi itu mendeteksi semua pergerakan dari HP itu diarahkan kemana saja ya teman-teman. Lalu kemudian pada jam 22 sampai 22.44 itu lamanya perjalanan menuju ke Sagala Herang. Lalu nyampelah Sagala Herang itu ya teman-teman pada jam 22.44 ya, pada jam 2.44. Nah di sini terus setelah itu katanya main game sampai pagi. Nah lalu kemudian pada tanggal 18 Agustus ya teman-teman. 18 Agustus itu di Sagala Herang terdeteksi di sini dari jam 17.28. Ingat ya, 17.28 berarti ini adalah jam sore ya menurut waktu Indonesia. Nah, jam 17.28 berarti jam 5.28 ya. Mengemudi katanya ke Sate Cijengkol jam 15.38 sampai jam 17.48. Artinya ini juga sore ya. Jam 5.38 sampai jam 5.48 ini sore ya teman-teman. Nah, yang menjadi bahan uji dari opini publik atau netizen ini bahwa kok tidak ada masa, durasi atau sebuah pergerakan ketika jam 10.44 itu berada di konter tersebut.
sampai pagi itu tidak ada. Sedangkan dalam lini masa itu durasi ada di counter pun itu terdeteksi mestinya. Sebuah contoh misalkan ini pada tanggal 17 Agustus 2021 di Jalan Sagala Herang Wanayasa nomor 6 itu mulai dari jam 5 pagi menit ke-11 sampai jam 9 malam 28 itu kan terdeteksi mulai durasinya dari jam sekian sampai jam sekian ada di counter. Nah, pertanyaan netizen itu, opini publik itu bahwa jam 22.44 itu sampai pagi itu nggak ada. Kok tanggal 18-nya itu mendeteksinya nanti sore jam 5 itu, jam 17 itu ya teman-teman. Ini menjadi pertanyaan publik, sehingga kemudian opini publik mengatakan bahwa oh, jangan-jangan memang ini adalah berkesesuaian seperti apa yang diduga oleh pihak Polda Jabar terkait dengan status tersangka itu, bahwa kesaksian Danu misalkan bahwa tersangka itu malam itu ada di TKP dan sebagainya, kira-kira begitu. Nah, bahwa Polda Jabar memberikan status tersangka itu juga tidak dengan mudahnya, kira-kira harus minimal 2 alat bukti, lalu kemudian mentersangkakan, lalu kemudian uji tersangka itu diuji di dalam pra-peradilan, lalu ditolak. Apakah ini sebuah kebenaran yang telah putuskan oleh pihak yang berwajib Polda Jabar bahwa pada jam krusial itu jam 22.40 yang dikatakan tadi lini masa itu, jam 22.44 itu sampai pagi tidak ada sebuah keterangan di dalam lini masa itu. Apakah ini korelatif katanya kan? Bahwa HP-nya itu memang dimatiin misalkan kan? Kan ada yang mengatakan bahwa kalau HP-nya mati itu tidak mendeteksi sebuah pergerakan dan sebagainya. Ini kan image dari masyarakat ya teman-teman. Kok tidak ada? Jam krusial itu tidak mendeteksi, artinya image-nya adalah, dugaannya adalah bahwa jam itu HP-nya dimatikan dan lini masa itu tidak mendeteksi sebuah pergerakan dari HP itu karena HP-nya dimatikan. Ini yang kemudian justru sebagian netizen mengatakan malah dengan adanya lini masa akhirnya adalah memperkuat sebuah positioning atau status daripada tersangkanya begitu. Dan selanjutnya teman-teman, dari jam 2.44 itu kan tidak mendeteksi sebuah pergerakan HP itu sampai jam 17.28 di sini ya. Jam 17.28 berarti sore. Apakah HP itu tidak mendeteksi karena memang HP itu dimatikan dari jam 22.44 sampai menuju jam 17.28 sore itu? Asal kita tahu bahwa tadi sebuah penjelasan di dalam persidangan oleh Arigi itu bahwa HP tetap aktif kok saat itu, yaitu main game katanya di dalam counter. Bahkan kemudian Arigi itu tidur ditemani atau ada Ramdan dan Fadil tersebut. Nah, itulah kemudian menjadi sebuah ujian atau sebuah komparasi dari netizen kita semuanya, apakah pernyataannya itu adalah benar atau salah. Secara faktual memang kalau kita melihat daripada ini adalah ada sesuatu yang memang tidak sinkron antara ucapan di dalam persidangannya Arigi langsung dengan sebuah keterangan digital lini masa yang telah diberikan oleh Arigi ke MBS saat itu ya. Ada sebuah klarifikasi lanjutan yang mesti diperjelas. Nah, karena kalau memang tidak diperjelas kembali oleh pihak Arigi, maka ini menjadi blunder, menjadi sesuatu yang sangat dicurigai sekali oleh masyarakat. Karena pertama tadi yang dijelaskan banyak hal bahwa beliau tidak sinkron, pertama terkait dengan timing ketika beliau itu datang ke ibunya, juga tidak mendeteksi sebuah pergerakan HP ke rumah ibunya, padahal di rumah ibunya sangat lama, kurang lebih 10 menit tidak ada di situ. Ini yang kemudian sekali lagi harus disinkronisasi atau ada penjelasan lanjutan oleh pihak Arigi tersebut. Jangan sampai ini adalah sesuatu yang blunder, bahwa sesuatu ini dikatakan tidak sinkron pada akhirnya dan tidak kuat pada akhirnya. Baik, itulah teman-teman bahwa ini adalah sebuah analisa, kita boleh menyimak mana yang baik mesti diambil, mana yang tidak baik mesti ditinggalkan. Terima kasih, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.